Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Saya ucapkan terima kasih kepada pembicara, kepada ibu-ibu dan teman-teman semua yang telah hadir pada kegiatan sore hari ini, yaitu kajian muslimah tafsir surah Al-Qari'ah, yaitu pada Sabtu 16 Juli 2022. Untuk mengawali kegiatan pada hari ini dan juga untuk menambah keberkahan, marilah kita buka dengan sama-sama membaca Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baiklah teman-teman semua dan ibu-ibu, sebelum masuk pada kegiatan inti yaitu materi dari pembicara, saya izin untuk membacakan susunan acara pada sore hari ini. Yaitu yang pertama adalah pembukaan, kemudian ada sesi materi oleh pembicara, yang kisaran waktunya sekitar 40 menit, kemudian ada tanya jawab yaitu sekitar 10 menit, kemudian ada kesimpulan dari saya sendiri, moderator yang akan saya bacakan. Kemudian ada closing statement dari pembicara, dilanjut dengan doa penutup yang akan dipimpin oleh pembicara. Kemudian ada foto bersama dan penutup oleh MC. Baiklah, sebelum pembicara menyampaikan materinya, saya izin sedikit membacakan bahwa nama beliau adalah Ustazah Muzayanah LCMA, biasa dipanggil Umi Yumna, lahir di Serang 22 Juli 1980. Beliau ini pendidikannya S1 dan S2 program studi tafsir dan ilmu Al-Quran Universitas Al-Azhar Kairo. Dan saat ini beliau pun sedang menempuh S3 di program studi dan kampus yang sama. Saat ini aktivitas beliau adalah dosen Universitas Askia Padang. Beliau juga telah dikaruniai oleh Allah 4 orang anak, Masya Allah. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi, marilah kita langsung saja kepada pembicara kita, kepada Umi Yumna, dipersilahkan. Terima kasih, Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, ibu-ibu sekalian, Umi Yumna dapat informasi dari Ibu Ulfa yang mengontak Umi Yumna bahwa di sini rata-rata dosen ya di UNS. Jadi alhamdulillah ala kulli hal Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita di dunia maya ini. Mudah-mudahan tetap tercatat di sisi Allah Subhanahu wa taala sebagai pertemuan yang menjadi sarana kita bertemu juga, berkumpul juga, berhimpun juga kelak di surganya Allah Subhanahu wa taala. Allahumma kama jama'tana min ghairi ansabin wala arhamin walakin ibtigha'i mardatik fajma'na fi mustaqarri rahmatik fil firdausil a'la ikhwanan ala sururin mutaqabilin. Baik ibu-ibu yang berbahagia, informasi yang kedua yang Yuna juga terima dari Ibu Ulfa, sebenarnya acaranya dimulai jam 3:30 ya Bu Febi ya.
Tapi Bunda sudah sampaikan ke beliau, 3:30 tuh nanggung asar di Padang. Jadi kalau sempat terdengar nih di masjid sekitar ini masih ada yang baru melaksanakan sholat asar. Jadi memang kami asar di sini sekitar jam 4:10 atau jam 4:08 sekitar itu. Jadi mohon maaf memang tidak bisa membersamai sejak awal dari jam 15:30 ya, karena kondisinya seperti itu. Bagi ibu yang berbahagia, sore hari ini insya Allah kita akan melanjutkan, maksudnya melanjutkan ya, informasinya kan juga sudah terlebih dahulu sudah ada beberapa surat yang ibu-ibu tadaburi, maka insya Allah pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan tafsir dan tadabur surat Al-Qari'ah insya Allah. Surat Al-Qari'ah ini di antara 114 surat yang ada dalam Al-Quran, ini menempati urutan yang ke-110 ya. Letaknya di juz 30, jumlah ayatnya ada 11. Terkategori surat Makkiyah. Surat Makkiyah ini definisi Makkiyah dan Madaniyah, para ulama memang ada perbedaan pendapat. Cuma ada pendapat yang paling kuat menyatakan diakui oleh para ulama, yaitu bahwa Makkiyah tidak harus surat atau ayat-ayat yang turun di Mekah, tapi lebih kepada periode. Jadi Makkiyah adalah surat-surat atau ayat-ayat yang turun sebelum Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hijrah ke Madinah, meskipun tidak turun di Mekah. Jadi bisa jadi kalau hanya Makkiyah, Madaniyah berdasarkan tempat definisinya, maka kita hanya akan membatasi Al-Quran itu turun di 2 tempat saja, Mekah dan Madinah. Faktanya, tidak semua ayat-ayat Al-Quran itu turun di 2 tempat tersebut. Ada turun di tempat-tempat sekitar Mekah dan Madinah. Karena itu, pendapat yang paling diakui oleh para ulama adalah Makkiyah, setiap surat atau ayat yang Allah turunkan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melalui perantara malaikat Jibril sebelum Rasulullah hijrah ke Madinah. Tempatnya bisa di Mekah atau selain kota Mekah. Sementara Madaniyah adalah setiap ayat atau surat yang turun setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hijrah ke Madinah, meskipun turunnya di Mekah. Jadi bisa jadi ada ayat-ayat, contoh surat-surat yang turun ketika Rasulullah Haji Wada itu kan, atau ayat-ayat yang turun ketika Rasulullah Haji Wada itu terkategori surat Madaniyah meskipun turunnya di kota Mekah. Nah, Al-Qari'ah ini termasuk surat Makkiyah, terkategori surat Makkiyah, dan surat Makkiyah ini punya karakteristik ya, punya ciri-ciri. Antara lain, selain ayatnya biasanya juga pendek-pendek, yang paling menonjol dari surat-surat Makkiyah adalah biasanya surat-surat atau ayat-ayat tersebut berbicara tentang keimanan. Iman itu sendiri kita sudah ketahui rukunnya ada 6. Ada iman kepada Allah, ada iman kepada malaikat, ada iman kepada kitab-kitab Allah, kepada rasul-rasul Allah, kepada hari kiamat, dan kepada qada dan qadar. Jadi setiap ayat atau surat yang biasanya berbicara tentang akidah, tentang keimanan, rukun-rukun iman yang 6 itu biasa terkategori surat Makkiyah. Sementara surat Madaniyah, ciri khasnya biasanya adalah surat-surat yang berbicara tentang syariat, hukum-hukum, aturan, tuntunan yang mengatur pola kehidupan bermasyarakat, pola kehidupan ekonomi, dan seterusnya. Jadi lebih cakupannya lebih kepada hukum-hukum. Sementara kalau Makkiyah lebih kepada pondasi keimanan. Bagi ibu-ibu yang berbahagia, kata-kata Al-Qari'ah itu maknanya secara kita akan bahas makna Al-Qari'ah itu secara etimologinya ya, dan juga nanti secara apa yang dimaksud dengan Al-Qari'ah tersebut. Al-Qari'ah kalau ibu-ibu buka tafsir, bukan tafsir, terjemah ya, umumnya cenderung tidak akan mengatakan terjemah Al-Quran sebenarnya gitu. Karena dulu kami sempat belajar waktu di Al-Azhar, kami sempat diskusi bersama dosen-dosen kami ya, di Al-Azhar itu tentang
ketika kami membahas tentang terjemahan, ya, terjemahan Al-Quran ini. Dan disepakati bahwa kita tidak akan pernah bisa menyebut terjemah Al-Quran atau terjemahan Al-Quran. Kenapa? Karena subhanallah, Al-Quran ini sangat kaya, ya, karena dia berbahasa Arab dan bahasa Arab itu sangat kaya maknanya. Yang pertama. Yang kedua, karena Al-Quran itu tidak akan bisa dipahami hanya dari secara harfiahnya saja. Kalau misalkan Al-Quran dipahami secara harfiah, maka kita akan menyampingkan makna-makna lain yang sebenarnya mungkin bisa jadi lebih lebih dimaksud. Makanya biasanya dalam menerjemahkan Al-Quran, para ulama kita itu akan melihat tafsirnya. Ya, akan melihat tafsirnya, akan melihat juga mungkin hadis-hadis atau riwayat-riwayat lain yang terkait dengan ayat atau surat yang dimaksud. Nah, kita bisa menyebutkan salah satu contohnya di Al-Qari'ah ini. Ibu akan membuka terjemahan Al-Qur'an, terjemah makna Al-Qur'an ya tadi Umina sebutkan dalam diskusi kami bersama dosen-dosen kami di Al-Azhar, kami bisa kemudian sampai pada satu kesimpulan bahwa kita tidak akan pernah bisa menyebut terjemahan Al-Qur'an. Jadi apa yang betul menyebutnya terjemah makna Al-Qur'an. Jadi terjemahan yang kita baca itu Ibu, ya entah itu edisi, misalkan Ibu mungkin di Semarang ada penerbit apa gitu kan, ada misalkan Al-Quran terbitan Asyamil, Al-Quran banyak ya sekarang tuh Quran terjemah itu subhanallah, alhamdulillah Allah memudahkan kita dibanding zaman-zaman dulu yang rata-rata kita hanya bisa mendapatkan Quran terjemah itu kalau dapat hadiah dari kalau memang ada wakaf dari kerajaan Arab Saudi waktu itu. Ya, dulu mungkin kalau yang masih jadul tuh ingat tuh ada Quran terjemah yang tebal sekali gitu. Nah, itu dicetak oleh percetakan mushaf di Madinah. Nah, kalau sekarang alhamdulillah sudah banyak. Itu rata-rata kalau kita baca terjemahan di situ, semua akan menerjemahkan Al-Qari'ah sebagai hari kiamat. Ya, Bu ya. Ada Bu yang berbeda terjemahannya, Bu? Al-Qari'ah hari kiamat. Mal Qari'ah, apa gerangan hari kiamat itu? Wa ma adraka mal Qari'ah, apa yang kau ketahui tentang hari kiamat itu? Nah, ini salah satu contoh Bu bahwa menerjemahkan Al-Qur'an itu tidak seharfiah yang memang dipahami. Al-Qari'ah Ibu kalau secara bahasanya itu adalah ketukan ya, kita mengetuk sesuatu yang keras dengan benda yang keras. Jadi ketukan keras di benda yang keras. Ibu mengetuk pintu itu kan biasanya terbuat dari benda yang keras ya Bu ya. Entah kayu, entah kaca, entah misalkan mungkin besi ya, kalau ada pintu besi. Jarang kan ada pintu yang terbuat dari adonan tepung ya Bu ya, jarang kan. Atau pintu terbuat dari yang lunak-lunak itu jarang sekali ya. Tapi biasanya atau pintu dari kertas itu kan jarang. Pintu terbuat dari sesuatu yang kokoh. Nah, ketika kita mengetuk, bahkan ada yang mengatakan menggedor gitu kan, saking memang ketukan yang keras, pukulan yang keras di benda yang keras. Itu makna Al-Qari'ah. Jadi ketukan yang keras atau pukulan yang keras ke benda yang keras. Jadi kalau misalkan kita memahami itu gitu kan, Al-Qari'ah, ketukan keras di benda yang keras. Mungkin kita akan kurang indah juga mendengar nanti kalau sari tilawahnya ya Bu ya. Al-Qari'ah, ketukan keras di benda yang keras. Jadi kita kurang indah kalau kayak gitu. Mal Qari'ah, apakah gerangan ketukan keras di benda yang keras itu? Ya. Jadi memang itu secara maknanya. Nah, tapi para ulama kan sepakat rata-rata di Quran terjemah kita ya, itu semua mengartikan Al-Qari'ah dengan hari kiamat. Mal Qari'ah juga apa yang kau ketahui tentang hari kiamat. Ini menunjukkan bahwa terjemahan kita memang tidak harfiah, ya, tidak seharfiah itu, tapi juga menengok tafsir-tafsirnya, maknanya. Jadi yang diterjemahkan sebenarnya maknanya, makna Al-Qari'ah itu atau tafsir dari Al-Qari'ah itu, bukan lafaz dari Al-Qari'ahnya itu. Itu yang pertama ya Bu, yang mungkin kita bisa pahami sama-sama bahwa memang terjemahan Al-Qur'an itu nggak bisa ya, tidak bisa kalau seharfiah lafaznya gitu. Karena makna secara bahasa Al-Qari'ah itu tadi. Tapi semua rata-rata kita memahami dari terjemahan-terjemahan yang kita baca bahwa Al-Qari'ah itu maknanya adalah
hari kiamat. Ibu-ibu yang berbahagia, di Al-Quran sendiri ada beberapa kata ya yang maknanya juga berbeda-beda, tapi tafsirnya semua rata-rata mengacu atau menuju kepada hari kiamat. Contoh ini yang pertama ya, Al-Qari'ah, hari kiamat. Kemudian ada lagi contohnya Al-Haqqah, itu juga diterjemahkan biasanya dengan bukan biasanya diterjemahkan dengan hari kiamat. Kenapa? Al-Haqqah itu maknanya sebenarnya gini, ketika sudah nyata janji atau ancaman yang pernah disampaikan. Itu al-haqqah, makna artinya itu seperti itu. Al-haqqah ketika sudah nyata janji atau ancaman yang pernah disampaikan. Jadi nyata, terlihat secara jelas di depan mata. Tapi semua terjemahan kemudian mengartikan al-haqqah itu dengan memang hari kiamat. Karena di hari kiamat itu nanti ketika semua manusia akan mendapatkan balasan atas apa yang dia kerjakan nyata, yang mendapatkan sesuai dengan janji Allah, orang yang beramal soleh akan mendapatkan kebaikan, bahkan juga tidak kebaikan, kata Allah, lilladzina ahsanu al-husna wa ziyadah. Subhanallah, Allah maha baik ya. Subhanallah ibu-ibu sekalian, kalau boleh Yumna mengajak, gitu kan, salah satu yang harus selalu kita syukuri itu adalah ketika Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang serba maha itu, Tuhan yang maha baik itu memilih kita menjadi hambanya. Ya, artinya memberikan kita hidayah, memberikan kita taufik untuk kemudian bisa memeluk agama Islam. Nah, ibu-ibu sekalian yang berbahagia, subhanallah, Allah mengatakan lilladzina ahsanu, bagi mereka yang senantiasa berbuat baik. Kapan? Di dunia, Bu. Ya, karena kalau di akhirat nanti nggak ada istilahnya kita bisa beramal lagi, enggak. Akhirat itu tempat kita menerima seluruh balasan atas apapun yang kita lakukan selama di dunia. Lama atau sebentar, banyak atau sedikit, kita akan menerima balasan itu. Lilladzina ahsanu, untuk mereka yang berbuat baik ketika di dunia, al-husna, balasan yang lebih baik, subhanallah. Wa ziyadah, bahkan juga mungkin ya, lilladzina ahsanul husna wa ziyadah, sudahlah balasannya lebih baik, wa ziyadah, ada tambahan dari Allah subhanahu wa ta'ala karena rahmat dan juga karunia Allah subhanahu wa ta'ala. Bagi yang itu janji dari Allah. Kemudian ada lagi wa'id, ancaman. Ancaman subhanallah bagi mereka yang kafir, ya, contoh yang menyekutukan Allah, yang bergantung kepada selain Allah. Makanya kenapa Islam itu, ibu-ibu sekalian, turun di Mekah. Masyarakat Mekah pada waktu itu bukan masyarakat bukan masyarakat yang betul-betul tidak percaya kepada Tuhan mayoritasnya, enggak. Bahkan justru mayoritas masyarakat Mekah itu mereka mengakui adanya Tuhan. Mereka mempercayai adanya Sang Pencipta, Sang Pengatur alam semesta. Cuma apa yang perlu diluruskan dari mereka? Kemusyrikan. Akidahnya terkotori oleh noda-noda kemusyrikan. Sementara Allah sudah mengatakan, innahu may yusyrik billah faqad harramallahu alaihil jannah wa ma'wahun nar. Siapa yang menyekutukan Allah, Allah haramkan dia masuk surga. Di akhirat nanti tempat itu cuma ada dua, Bu. Ya, kalau tidak di neraka, ya di surga. Kalau Allah haramkan surga bagi dia, tidak ada tempat dalam keyakinan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, tidak ada tempat yang ketiga. Akidah Mu'tazilah memang ada mengatakan ada manzilah baina manzilataini, tapi akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah tidak, jelas, hitam putihnya itu jelas nanti di akhirat. Bagi yang beriman, beramal soleh ada dapat surga. Bagi yang tidak beriman, walaupun beramal soleh, maaf, ya sudah ada kaflingnya di neraka, sudah Allah siapkan. Na'udzubillah min dzalik. Jadi itu dinamakan al-haqqah karena pada hari itu nyata orang-orang sudah bisa melihat, gitu kan, apa yang Allah janjikan dan apa yang Allah pernah ancamkan. Maksudnya di mana? Dalam kitab-kitab sucinya. Dalam tuntunan dan ajaran disampaikan oleh para nabi dan rasul dan mereka-mereka yang mewariskan risalah perjuangan nabi dan rasul, yaitu para ulama as-solihin. Ibu-ibu sekalian yang berbahagia, itu contoh yang pertama, al-qari'ah, al-haqqah. Contoh selanjutnya kata-kata atau lafaz lain yang juga maknanya adalah sebenarnya secara harfiah tidak hari kiamat, itu tidak kiamat, tapi para ulama kemudian sepakat setelah melihat tafsirnya, ya, setelah menganalisis lebih jauh maknanya,
sepakat mengatakan ini maknanya adalah, maksudnya adalah hari kiamat. Contoh, dari surat Abasa. Surat Abasa itu ada kata-kata as-sakhah fa idza ja'atis sakhah as-sakhah. Kalau di surat An-Nazi'at fa idza ja'atil qammatul kubra. As-sakhah itu teriakan yang teriakan yang keras gitu ya Bu ya, yang memekakkan telinga dan menggentarkan hati. Bu, apa kaitan antara kok bisa ada suara yang begitu memekakkan telinga dan menggentarkan hati itu? Ibu, secara teori biasanya kalau semakin keras gerakan atau guncangan ya, itu biasanya kan menimbulkan suara ya Bu ya. Ya kayak misalkan Umi Yuna nih mungkin sekarang menggerakkan tangan pelan-pelan seperti ini gitu kan, tidak menimbulkan terlalu banyak suara. Atau mungkin ada suara tapi karena kemampuan telinga kita tidak bisa mendengar di bawah getaran 20 Hz ya kalau nggak salah kan, kita tidak bisa mendengar ini. Tapi kalau misalkan Umi Yuna kencang, semakin putar ke tangan ini kencang-kencang, ada juga bisa jadi ada suaranya juga. Nah, Ibu kalau kita kaitkan dengan surat Az-Zalzalah, mungkin Ibu pernah mengkaji tafsirnya juga. Az-Zalzalah itu kan digoncangkan, bumi itu digoncangkan dengan segoncang-goncangnya. Nah, goncangan yang kuat itu, Bu, ya getaran yang kuat itu memang menimbulkan suara. Dan suara itu luar biasa, bikin pekak telinga dan juga bukan cuma itu gitu, menggentarkan hati luar biasa. Ibu pernah mungkin kalau misalkan Ibu pernah mengalami kondisi gempa gitu kan, atau mengalami hujan badai, atau mengalami apa lagi ya yang memang kira-kira suara-suara yang agak yang bikin telinga itu tidak nyaman, dan itu pasti akan membuat hati itu kan terasa gentar. Nah, itu as-sakhoh itu secara makna atau secara makna harfiahnya adalah ya suara yang keras. Tapi para ulama sekali lagi sepakat bahwa ini maksudnya adalah hari kiamat. Nah, itu beberapa ya Bu ya, beberapa contoh kata-kata dalam Al-Qur'an yang diterjemahkan tidak sesuai dengan aslinya, tidak seharfiah yang dimaksud. Tapi maksudnya adalah hari kiamat, cuma sekaligus ini memberikan kita ciri-ciri tentang hari kiamat. Bahwa ternyata yang pertama hari kiamat itu nanti akan ada suara yang keras, dan itu adalah suara itu muncul dari berbagai getaran, dari berbagai gerakan goncangan alam semesta yang memang saat itu subhanallah, kalau ibu-ibu juga pernah mentadaburi dan membaca mengkaji tafsir surat Al-Buruj itu kan, wasama idzatil buruj wal yaumil surat At-Takwir, bukan surat Al-Buruj, At-Takwir, idza syamsu kuwirat wa idzan nujumu kadarat, fenomena alam yang luar biasa Allah gambarkan tentang kondisi nanti di hari kiamat. Wajar kondisi-kondisi getaran, goncangan semacam itu juga bisa menimbulkan suara-suara yang menggentarkan hati. Dan termasuk suara menggentarkan hati ini kayak gini nih Bu. Bahkan dalam salah satu tafsirnya Al-Qari'ah itu bukan cuma sekedar ketukan keras di benda yang keras, tapi ketukan ini terjadi di malam hari. Dan ini membuat maknanya itu semakin memang menakutkan. Gitu. Ibu bayangkan, kita sedang beristirahat tenang setelah seharian lelah beraktivitas ya, di kesunyian malam kita tenang tidur, tiba-tiba terdengar ketukan yang keras gitu kan, suara yang keras. Apalah itu suara itu mungkin dor atau apalah gitu kan. Itu bikin kita pasti akan kaget luar biasa, shock luar biasa Bu. Karena di kesunyian malam terdengar suara yang sangat keras, kemudian di ketukan yang keras, di benda yang keras tadi. Ibu bayangkan misalkan rumah kita yang diketuk, atau pintu kamar kita diketuk dengan suara yang keras, dor. Pasti bahkan shock, akan kaget, dan juga memang mungkin di awal-awal pasti akan takut. Itu secara manusiawi sekali kalau muncul ketakutan-ketakutan di pertama kali Ibu mengetuk itu. Ibu mendengar ketukan keras itu. Jadi seperti itu, ini gambaran tentang hari kiamat. Yang lain kayak tadi al-haqqah gitu kan, itu semua istilah-istilah itu memberikan secara tidak langsung tentang ciri-ciri atau karakteristik hari kiamat nanti. Bahwa ternyata di hari kiamat memang janji dan ancaman Allah itu nyata akan kita lihat jelas. Baik. Wa ma adraka mal qari'ah. Di surat Al-Qari'ah ini Allah berikan gambaran lain tentang kondisi hari kiamat. Yauma yakunun nasu kal farashil mabthuth. Hari di mana manusia, ya orang-orang kal farashil mabthuth, seperti
kalau di sini diartikan dengan ini Bu, anai-ana ya kalau diterjemahannya itu Bu ya. Bagaimana mungkin anai-ana itu sama nggak dengan laron ya Bu? Sama kali ya. Laron-laron ya, serangga-serangga yang berterbangan tak tentu arah, terbang ke sana kemari gitu kan, emang nggak jelas tujuannya kemana, berhamburan aja gitu, terbang ke sana kemari berhamburan, ya kadang nabrak sana nabrak sini gitu kan, seperti itu. Nah manusia dalam salah satu tafsir yang disebutkan oleh Imam As-Suyuti itu, bahwa nanti ketika mereka dibangkitkan dari alam kubur, kondisi mereka itu kayak gitu tuh, berhamburan, kemudian ya nggak tahu gitu mau kemana, sangat-sangat baru, alam yang sangat baru. Bu, subhanallah ya, kita ini hidup melalui beberapa fase sebenarnya, dari alam ruh kemudian ke alam rahim ya. Kita nggak pernah tahu ketika di alam ruh berapa lama kita di alam ruh. Allah tidak membocorkan. Allah tidak membocorkan rahasia ya berapa lama kita di alam ruh sejak Allah ciptakan kita, ruh kita Allah ciptakan. Kemudian sebelum Allah turunkan ruh ini ke rahim, ke alam rahim ibu kita masing-masing, berapa lama Allah tidak ceritakan itu. Yang jelas di surat Al-A'raf ayat 163 Allah hanya menceritakan bahwa seluruh anak Adam, semua anak Adam itu pernah mengambil janji, pernah mengambil sumpah di hadapan Allah Subhanahu wa taala, alastu birabbikum, untuk hanya mengakui Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhan, sebagai Rob ya, sebagai sang pencipta, sang pengatur, sang pemelihara dan seterusnya. Nah, kemudian kemudian Allah izinkan kita masuk ke alam rahim ya, rata-rata 9 bulan 10 hari, setelah itu masuk ke alam dunia, setelah itu dari alam dunia kita masuk lagi ke alam barzakh. Alam barzakh ini alam antara dunia dan akhirat. Jadi subhanallah, di alam dunia kita diminta untuk beramal. Ya. Pembekalannya sudah ada tuh dari alam ruh, kita dibekali apa? Nah itu tadi berbekal bahwa kita sudah ada nih rambu-rambu untuk kita hanya mengakui Allah sebagai Tuhan kita. Begitu masuk ke alam dunia, yaitu tadi macam-macam teori ada ya Bu ya. Ada teori behaviorisme, teori nativisme, teori konstruktivisme dan seterusnya. Kalau dalam teori Islam tentang manusia kemudian bisa mengalami perubahan itu di surat Asy-Syams. Ibu mungkin sudah mengkajinya juga ya, surat Asy-Syams 789 ya. Wa nafsi wa ma sawwaha fa'alham 78910. Wa nafsi wa ma sawwaha fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Di alam dunia kita beramal, kita diminta untuk beramal. Fluktuatif keimanan kita, yang jelas kita diminta untuk beramal, kita diajarkan untuk istiqomah meskipun itu berat, gitu kan. Dan kita disampaikan bahwa apapun yang kita lakukan sekecil apapun, gitu kan, baik akan dibalas baik akan kelihatan juga, nanti akan nampak di hadapan kita akan bisa melihat perbuatan baik itu sekecil apapun, sesederhana apapun itu, Bu. Ibu sempat melihat misalkan di kantor kita ya, di kantor ibu masing-masing ada tusuk gigi jatuh, ada tisu jatuh. Orang-orang mungkin nggak ada yang begitu peduli, atau mungkin sebagian orang berpikir nggak apa-apa, nanti juga ada CS yang bersihin, ada petugas kebersihan yang bersihin. Tapi ibu terpikir itu kan, nggak apa-apa, kita nggak ada ruginya kok, nggak nyampe 1 detik, nggak nyampe 1 menit. Misalkan itu saya ambil tisu ini, saya masukkan ke tempat sampah, itu mungkin hal yang sepele, tapi subhanallah tercatat di sisi Allah sebagai amal baik. Yang bisa jadi Bu, kita sudah lupa tuh Bu, sehari, 2 hari, seminggu, kita udah lupa itu, kita lupa pernah melakukan kebaikan sekecil itu. Tapi Allah nasullaha ahsahullahu wa nasuh. Allah catat dengan begitu detail, rapi melalui pencatatnya, petugas-petugas pencatatnya sangat teliti. Nggak pernah melakukan kesalahan sedikit pun, nggak pernah ada errornya sama sekali. Raqib atid mencatat, raqib sekecil apapun amal kebaikan dicatat begitu detail, nggak pernah ada errornya Bu, nggak ada. Ibu tenang, nggak pernah nanti ibu tuh bakal komplain di hadapan Allah. Kalau kita kadang-kadang kan terima laporan gitu kan, ini salah saya kok kayaknya dapat rapornya seperti ini, rasanya saya nggak melakukan ini, rasanya saya lebih baik dari ini. Ibu bisa komplain ketika ibu merasa ada laporan-laporan tentang ibu yang tidak sesuai menurut ibu, bisa komplain. Tapi di hari akhir nanti Bu, nggak ada, tenang ya.
Yang baik tercatat dengan baik, detail, rapi, kapan waktunya, jamnya, detiknya, di mananya, bersama siapanya. Yang buruk juga begitu. Ya. Jadi yang baik akan menerima yang baik, yang buruk akan menerima yang buruk. Balasan yang buruk juga insya Allah. Subhanallah. Yauma yakunun nasu kal farashil mabthuth. Di hari kiamat masing-masing orang bangkit dari alam kuburnya. Ya, setelah sekian lama berada di alam barzakh. Sekali lagi kita di dunia ini diminta untuk beramal. Meninggalkan alam dunia, apakah kita langsung mendapatkan balasan? Iya. Menurut para ulama di alam kubur itu ada yang namanya nikmat kubur, ada juga azab kubur. Itu baru permulaan, Bu. Baru permulaan saja, ya. Baru permulaan, baru istilahnya mungkin testernya lah, kalau ibarat orang jualan jualan produk-produk kuliner itu testernya baru gitu. Baru ibu mencicipi. Na'udzubillah min dzalik, kalau misalkan orang ini yang dicicipi adalah azab, belum seberapa dibanding nanti balasan yang betul-betul Allah akan kasih. Kalau seseorang mendapatkan nikmat kubur itu belum seberapa dibanding nanti kenikmatan yang sempurna yang sudah menanti dia di alam akhirat nanti. Alam barzakh berapa lama? Allahu a'lam. Ya, Allahu a'lam, yang jelas ribuan tahun yang lalu sudah ada orang-orang yang meninggal. Dan sekarang kita masih hidup. Berarti mereka masih menunggu di alam barzakh sana. Barzakh itu alam pembatas. Pembatas antara dunia dengan akhirat. Nanti kalau begitu malaikat Israfil meniup sangkakala, maka subhanallah, mulai manusia nanti akan tiupan yang pertama menurut para ulama adalah untuk menghancurkan seluruh alam semesta ini. Akan seperti apa kondisinya? Sedikit banyaknya Allah gambarkan dalam surat At-Takwir dan surat Al-Infitar. Bahkan menurut Dr. Rotib An-Nabulsi, Bu Dr. Rotib An-Nabulsi ini salah seorang ulama dari Syria, ya. Ini beliau mengatakan seperti ini. Ketukan tadi Al-Qari'ah itu, Bu, ya, ketukan yang tadi dahsyat luar biasa itu, ketukan keras di benda yang keras. Kalau dia menggedor langit, maka subhanallah langit itu langsung idzas samaun fatarat. Runtuh dengan ketukan itu, langit jadi runtuh. Tok, tok, tok. Wah, runtuh langsung langit. Itu Al-Qari'ah, Bu. Jadi subhanallah. Atau di surat Al-Insyiqaq Allah gambarkan idzas sama'u syaqqat, ketika langit terbelah. Ibu pernah melihat tukang, Bu, ya, tukang yang meruntuhkan bangunan. Kebetulan kami di sini di daerah kami ini ada bangunan yang sedang bekerja. Dia merenovasi gedung. Awalnya mungkin ya merenovasi bangunan, mungkin bangunan ini akan diperluas kamarnya atau diperluas ruangannya sehingga ada satu sisi bangunan yang diruntuhkan. Bukan diketuk ya, dipukul-pukul gitu kan supaya dindingnya tuh runtuh. Ya gitu. Pukulan pertama pakai palu atau pakai mungkin tok. Akhirnya bata-bata yang tersusun rapi bertahun-tahun, tersusun kokoh bertahun-tahun itu dihantam dengan pukulan berkali-kali, bertubi-tubi, runtuh juga dinding itu kemudian. Nah, menurut Dr. Rotib An-Nabulsi, beliau menafsirkan Al-Qari'ah itu dengan seperti itu. Ketika ketukan itu menghantam langit, langsung infatarat. Ya, tahap pertama mungkin insyaqqat dulu, terbelah dulu langit itu, kemudian infatarat, runtuh seruntuh-runtuhnya. Langit ketukan itu menimpa matahari langsung hilang cahayanya. Kuwirat, digulung sedemikian rupa sehingga hilang cahaya yang selama ini begitu garang luar biasa. Allah jaga aja kita dari kegarangan cahaya matahari dengan jaraknya sudah diatur sedemikian rupa sehingga kita mendapatkan cahaya matahari, manfaat dari cahaya matahari itu. Apalagi di surat idza syamsu kuwirat wa idzan nujumu kadarat, jika ketukan itu menimpa atau katakanlah mengenai bintang gemintang, inkadarat. Subhanallah. Luar biasa berantakan bintang-bintang itu. Jadi begitulah ini Al-Qari'ah itu, dahsyatnya Al-Qari'ah, dahsyatnya hari kiamat itu seperti itu. Itu ketika malaikat Israfil meniup sangkakala untuk kali yang pertama. Satu kali tiupan, hancur seluruh alam semesta. Gambarannya seperti apa? Allah berikan bocorannya. Kalau penasaran tentang hari kiamat, baca silahkan, rata-rata Allah gambarkan di juz 30. Itu gambaran tentang hari kiamat itu seperti itu. Kalau ibu nggak percaya,
Kalau ibu nggak percaya, mau percaya sama siapa lagi? Kata Allah, fabi ayyi haditsim ba'dallahi wa ayatihi yu'minun. Kalau nggak percaya kepada apa yang Allah beritakan, kalau nggak percaya kepada apa yang Allah kabarkan, mau percaya kepada siapa lagi? Ya, jadi begitu kata Allah. Karena Allah Maha tahu betul nih, Allah Maha tahu ya Allah yang menciptakan kita manusia, mendesain manusia, jiwa raganya, software hardware-nya Allah yang mendesain, software hardware-nya Allah yang Allah yang membuat, lengkap semuanya gitu kan. Jadi Allah tahu persis manusia tuh kadang-kadang ada yang kayak gitu ya Bu ya. Ada yang ngeyel, ada yang begitu gitu. Jadi masa iya itu? Masa kayak begitu? Ya udah, kalau mungkin ini tidak kita bahas dari sisi ayat-ayat ya Bu ya, tidak secara filosofis kita bahas gitu. Jawaban Allah di surat Al-Mursad ayat yang paling terakhir itu fabi ayyi haditsim ba'dallahi wa ayatihi yu'minun. Begitu juga Allah gambarkan gitu. Nanti ketika muncul keluar orang-orang manusia-manusia dari alam kubur, kapan itu? Ketika malaikat Israfil meniup sangkakala untuk yang kedua kalinya. Kali pertama apa tadi Bu? Kali pertama menghancurkan seluruh alam semesta, mematikan semua makhluk yang punya sifat hidup. Sehingga satu-satunya yang maha hidup itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Malaikat Israfil gimana Bu Yumna? Mati juga. Malaikat Israel yang cabut-cabutin nyawa manusia itu mati juga. Semua makhluk mati. Tinggal satu. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Satu-satunya yang kekal hanya Allah Subhanahu wa taala. Nanti setelah itu Allah bangkitkan lagi malaikat Israfil dan Allah izinkan malaikat Israfil untuk meniup sangkakala yang kedua kali. Saat itulah bangkit seluruh makhluk yang Allah izinkan untuk bangkit kembali, termasuk diantaranya adalah manusia. Untuk apa dibangkitkan kembali? Untuk mempertanggungjawabkan seluruh amal perbuatannya. Baik ataupun buruk, banyak ataupun sedikit, kecil ataupun besar, semua akan diminta pertanggungjawabannya. Luar biasa ya Bu ya, kita aja kadang kerja di kantor kan ya Bu. Ya, laporan keuangan harus sedetail mungkin. 1 rupiah pun nggak boleh ada. Ya kalau di tempat umumnya seperti itu Bu. 1 rupiah pun ada uang keluar harus ada laporannya. Kalau enggak, subhanallah dicari, ditelusuri, harus ketemu. Ya, kita punya bendahara memang harus teliti memang Bu ya. Seperti itu. Ada acara kita mengadakan kegiatan, harus dipastikan betul indikator capaiannya apa. Jangan sampai kita mengadakan kegiatan hanya sekedar ya daripada nggak ada kegiatan kita adakanlah kegiatan. Enggak, harus betul-betul ada indikator capaiannya. Ketika sudah terlaksana kegiatan itu direfleksi lagi, betulkah tercapai indikatornya itu atau tidak? Seperti itu Bu. Ini kita di dunia saja ya saat bekerja, saat mungkin ada pertanggungjawaban semacam itu. Itu contoh sederhana bagaimana dengan Allah Subhanahu wa taala yang sudah jelas-jelas mengatakan kepada kita, hidup kita di dunia ini ayahsabul insanu ayyutraka sudah. Tidak istilahnya ya iseng gitu Allah menciptakan manusia, kemudian diciptakan manusia di alam dunia. Enggak ada keisengan itu Bu. Enggak ada kesia-siaan itu. Maha suci Allah. Subhanaka ma khalaqta hadza batila. Enggak ada yang Allah ciptakan tuh sia-sia tanpa tujuan tuh enggak ada. Semua ada maksud dan tujuannya. Semua ada ya, indikator-indikator yang akan dicapainya itu ada Bu. Subhanallah. Manusia akan bertanggungjawabkan semua di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu kali yang kedua. Begitu manusia bangkit dari alam kubur, menurut Imam As-Suyuti itu tadi kal farashil mabthuth ya, ketika menafsirkan ayat keempat surat Al-Qari'ah ini, ya seperti laron-laron itu, kebingungan gitu kan, berhamburan, lari sana, lari sini, ini apa gitu. Dan bukan cuma kebingungan Bu, gitu, memang takut, ada ketakutan, ada kecemasan yang luar biasa karena ya kalau bahasa Arab itu min haulil mauqif karena kondisinya memang cukup menggentar kondisinya sangat menggentarkan saat itu sehingga berhamburan mencoba mencari ketenangan, mencoba mencari perlindungan, mencoba mencari keselamatan masing-masing. Di surat Abasa bahkan Allah gambarkan yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi likulli imri'in minhum yauma idzin sya'nu yughni. Semua sibuk dengan urusan masing-masing. Pertama kali dibangkitkan itu bagaikan anai-anai, bagaikan laron yang berterbangan ke sana kemari tadi itu, semua nggak mikirin yang lain-lain, semua mikirin diri sendiri. Nggak peduli, nggak ingat lagi ibu mana, ayah mana, istri tercinta mana, suami terkasih mana,
Anak-anak tersayang mana? Saudara yang saya sayangi mana? Enggak ada, Bu. Semua likulli mri'im minhum yauma idzin sya'nu yuni. Begitu Allah gambarkan tentang kondisi hari kiamat. Jadi Allah gambarkan surat Al-Qari'ah ini itu tadi seperti kal farashil mabthuth. Lari terbang sana terbang sini tanpa tentu arah dan tujuan. Wa takunul jibalu kal 'ainil manfush. Subhanallah, Bu. Allah Subhanahu wa taala ketika memberikan gambaran tentang benda-benda yang kuat, benda-benda yang kokoh itu ya, subhanallah, untuk benda-benda yang kokoh salah satunya adalah gunung. Gunung. Benda-benda yang kokoh tuh gunung. Jadi kalau misalkan Allah cerita misalkan itu kan yauma watakunu syajaratu. Dan ketika itu kan hari itu pohon-pohon seperti kapas-kapas gitu kan yang berhamburan misalkan seperti itu. Nah, itu pohon tuh masih ada yang lebih kokoh, masih ada yang lebih kuat lagi daripada pohon. Gunung Allah gambarkan, karena di gunung itu biasanya ada batu-batu besar. Di gunung juga ada pohon-pohon yang besar. Ya subhanallah. Kekokohan gunung itu Allah sebutkan, kemudian Allah gambarkan di hari kiamat nanti. Gunung yang kokoh itu, yang kamu lihat sebegitu kuatnya gitu kan, sebegitu kokohnya menghunjam di bumi, di permukaan bumi, pada hari kiamat itu kal ainil manfush, seperti kapas. Ya begitu ringan gitu kan. Bu kebayang kalau gunung-gunung seperti kapas ya Bu, istilahnya begitu ringan tercerabut dari permukaan bumi. Subhanallah, itu baru sekedar ada gempa aja, goyang sedikit aja, batuk-batuk sedikit aja, ya gunung itu udah bikin kita takut ya Bu. Kemarin tuh yang kondisi yang terbaru Gunung Merapi ya Bu, kalau di Jogja itu kan ya Bu. Ya, makasih Bu, insya Allah ya Bu. Itu manusia-manusia udah pada ketakutan, awan yang awan panas yang dikeluarkannya, yang disebabkan oleh Gunung Merapi itu kan bikin manusia banyak ketakutan. Belum tercerabut gunungnya Bu, baru selesai baru ngeluarin bersin-bersin ya Bu ya, baru bersin gunungnya itu baru aci gitu kan. Baru seperti itu aja. Nanti di hari kiamat gunung tuh tercerabut, bahkan seperti kapas, terbang sana, terbang sini begitu ringan. Kalau gitu, kalau seperti kapas Umayyah berarti enak dong, nggak bikin kita takut, nggak membahayakan. Bu, bukan nggak membahayakan, dia begitu ringan tercerabut dari permukaan bumi ini, dan kalau menimpa kita hancurlah kita Bu. Maksudnya ringannya itu bukan nanti gunungnya jadi ringan gitu Bu. Jadi pindah sana pindah sini tercerabut dari permukaan bumi itu begitu ringannya. Seperti Ibu misalkan ngambil selai kapas dari selai kapas ketika Ibu mau misalkan mau skincare-an ya. Kok jadi kayak gitu, mau skincare itu ngambil selai kapas, ya Allah kayak gini nanti gunung tuh gitu kan, sebegini ringannya. Bukan gunungnya jadi ringan Bu, tapi maksudnya sebegitu mudahnya Allah cabut dari tempatnya untuk kemudian bisa aja Allah jadikan dia ke kanan, ke kiri, dan itu tentu sangat menakutkan. Gunung tuh ke sana ke sini kan kita cemas luar biasa ya Bu. Gimana kalau menimpa kita gitu kan? Ringannya itu dalam arti mudah bergerak sana sini gitu kan. Terombang-ambing luar biasa. Padahal kita melihat gunung tuh kokoh gitu kan. Tapi saat itu kondisinya gunung pun karena angin yang kencang atau kayak gimana begitu mudah tercerabut, dan naudzubillah kalau menimpa kita hancurlah semua yang tertimpa gunung tersebut. Kemudian apa Allah gambarkan? Fa'amma man thaqulat mawazinuh. Adapun orang yang berat timbangannya. Bu, kita sudah tahu mungkin ketika pelajaran untuk SD, SMP, SMU bahwa ketika nanti hari akhir itu di akhirat itu ada episode-episodenya. Episode kebangkitan. Nah, tadi kan malaikat Israfil meniup sangkakala untuk yang kedua kalinya. Bangkitlah seluruh manusia dari alam kuburnya. Kemudian ketika bangkit itu ya ada nanti dalam riwayat kan seperti kecambah. Jadi Allah akan menurunkan hujan ya. Setelah malaikat meniup sangkakala, Allah turunkan hujan. Nah, bangkitlah manusia dalam kuburnya masing-masing itu seperti kecambah-kecambah ya, toge-toge yang yang tunas-tunas yang baru muncul dari tanah. Subhanallah. Nah, itu episode kebangkitan. Setelah itu ada episode hisab. Ya, hisab itu tadi ketika kita diinterogasi. Diinterogasi luar biasa. Kenapa? Jadi minta pertanggungjawaban. Salah satu bocoran pertanyaannya ada 4 ya Bu. Ya. Nanti ketika kata la tazulu qadama 'abdin hatta yus'alu an arba'in kata Rasulullah. Ini bocoran 4 pertanyaan dari Rasulullah untuk nanti kita siap-siap kisi-kisi yang akan Allah minta
pertanggungjawabannya dari kita apa? Yang pertama, an umrin fima afnah, umur kita. Allah kasih jatah umur kita 40 tahun, 60 tahun, 70 tahun atau berapa gitu kan. Allah akan tanya, dihabiskan untuk apa saja usia itu. Kemudian apa namanya lagi? Mal, di antara yang Allah akan tanyakan juga an malin, tentang harta kita. Kalau tentang harta pertanyaannya dua, Bu. Bagaimana cara kita mendapatkannya, dari mana mendapatkannya, dan bagaimana cara kita menggunakannya. Dua pertanyaannya kalau terkait dengan harta. Jadi semakin banyak harta kita, wajar ya, kalau semakin banyak juga pertanyaannya nanti. Ibu punya berapa jilbab di rumah, Bu? Ibu punya berapa baju di rumah, Bu? Ibu punya berapa sepatu di rumah? Punya berapa tas di rumah? Jangan Ibu kira semuanya nggak Allah tanya. Masing-masing dihisab, Bu. Tas yang warna hijau nih, dari mana kamu dapatkan dulu? Gajian saya yang kesekian ya Allah, gitu kan. Terus suka dipakai buat apa aja? Dipakai hadir pengajian sih Allah, selain pergi ke kampus misalkan seperti itu. Ya kalau itu tas yang warna merah, tas yang warna ini, ditanya Bu semuanya. Jadi makanya para ulama-ulama yang paham, biasanya mereka memang subhanallah wajar kalau mereka itu ya kalau dititipi harta kepada mereka nggak tanggung nggak pikir-pikir panjang, diinfakkan, disedekahkan. Mereka memilih hidup sederhana untuk diri mereka sendiri. Kenapa? Supaya nggak berat pertanggungjawabannya. Jadi kalau misalkan ditanya, kamu waktu itu dapat gaji sekian, gitu kan, dapat penghasilan sekian, kamu mau dapatkan dari mana? Waktu itu saya bisnis ya Allah, jualan online. Jualan apa? Jualan kerupuk, misalkan kayak gitu kan. Jualan kerupuk dapat berapa? Dapat 100 juta, bisa aja kan ya Bu ya, misalkan seperti itu. Halal semuanya ya Allah, alhamdulillah gitu kan. Terus dipakai apa 100 juta itu? Saya infakkan ya Allah, misalkan kayak gitu. Selesai. Tapi kalau misalkan nanti 100 juta itu ya Allah, saya kasih ini, saya ini, banyak jawabannya. Wajar. Nanti lama hisabnya itu, ya Bu ya. Nanti kemudian ya banyak lagi nanti pertanyaan-pertanyaan jelas bocorannya dari Rasulullah, beberapa hal tadi. Tentang usia kita, tentang masa muda kita, tentang harta kita, itu apa yang nanti Allah akan mintakan pertanggungjawabannya. Itu hisab. Nanti ada lagi fase mizan namanya. Fase mizan itu setelah kita dihisab, kita ditimbang amal perbuatan kita. Allah alam Bu, kita nggak bisa tahu apakah nanti timbangnya seperti apa, Yumna, timbangan manual atau timbangan digital. Allah alam ya Bu ya. Kita tidak diberikan bocoran dan juga nggak ada manfaatnya kok Bu. Kita nggak tahu tentang bentuk timbangannya, apakah timbangannya seperti timbangan tukang sayur di pasar ya Bu ya, atau timbangan digital. Kita nggak tahu tentang itu pun, insya Allah tidak akan mengurangi tentang pahala dan juga dosa kita. Kita tidak akan berdosa karena tidak tahu, dan juga tidak akan menambah pahala kita seandainya kita pun tahu tentang hakikat timbangan itu. Yang jelas Allah kasih tahu bahwa kita akan ditimbang amal perbuatannya. Kalau berat amal timbangan baik kita, maka kata Allah, fahuwa fi 'ishatir radiyah. Selamat. Selamat Bu, karena kelak Ibu akan mendapatkan kehidupan yang sangat-sangat indah, sangat nyaman. Kehidupannya semuanya serba bikin kita itu nggak pernah komplain. Jadi fi 'ishatir radiyah itu kehidupan yang kita itu nggak menemukan celah untuk komplain, nggak menemukan celah untuk ngeluh, nggak menemukan celah untuk berkeluh kesah, nggak ada Bu. Semuanya itu bikin kita senang, bikin kita lega, bikin kita rela, bikin kita puas. Itu namanya 'ishatir radiyah. Kehidupan yang subhanallah sangat indah. Kehidupan Ibu kebayang Bu, Ibu kalau kita di dunia ini senyaman-nyamannya apapun Ibu, misalkan kondisi Ibu ya, di rumah kah, di tempat kerja kah, di tempat kuliah, di lingkungan Ibu ya. Itu senyaman-nyamannya kita hidup di dunia, pasti ada titik celah yang dimana kita merasa ada yang kalau kita misalnya kalau kita melihat dengan kacamata yang ini ya Bu ya, ada aja kurangnya itu. Tapi kalau kita melihat dengan kacamata syukur ya iya, semuanya insya Allah harus kita syukuri. Tapi dunia ini tidak ada yang sempurna, Bu. Tidak ada yang sempurna karena Allah menghendaki nanti kita bisa merasakan kenikmatan yang sempurna itu nanti di surga. Setelah kita tahu, wah ternyata memang di dunia itu tidak ada yang sempurna. Supaya kenikmatan surga itu betul-betul indah kita rasakan. Nah, 'ishatir radiyah itu seperti itu Bu kira-kira ya. Kehidupan yang memang Ibu nggak akan pernah bisa menemukan komplain. Ya, nggak ada yang Ibu tuh. Makanya ketika ahli surga ditanyakan gitu kan, Allah menanyakan waktu itu dalam salah satu riwayat hadis itu, Allah bertanya kepada penduduk surga, wahai ahli surga,
Apakah engkau sudah mendapatkan apa yang aku janjikan kepada kalian? Bala ya Allah gitu kan. Bala ya Rabbana. Ya, ya Tuhan kami, wahai Tuhan kami. Semua yang kau janjikan kepada kami sudah kami dapatkan. Surga yang sedemikian gitu kan. Indahnya, subhanallah sudah kami dapatkan. Ada lagi nggak yang mau kalian minta kepadaku? Mereka sampai bingung, Bu. Ya diriwayatkan seperti itu. Apa ya? Istana, apa rumah, udah enak. Pakaian bagus, makanan, minuman, nggak ada rasanya bikin kita tuh terpikir masih ada lagi keinginan selain apa ya, kayaknya udah cukup ya Allah, udah cukup gitu, udah nggak ada lagi yang nggak ada terpikir apa-apa Bu. Ibu kebayang ya di satu kondisi yang kita kerasa dilayani, disenangkan hati kita sampai emang nggak menemukan titik celah untuk komplain. Sampai akhirnya Allah tawarkan gitu kan, mau nggak melihat wajahku? Subhanallah, inilah puncak kenikmatan yang paling agung di surga nanti ketika kita melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Ini yang selalu sering dipertanyakan ya oleh orang-orang yang ya kadang keimanannya atau orang-orang yang tidak beriman tuh kan. Kalau memang Tuhan ada, kenapa Tuhan tidak memperlihatkan wajahnya? Kenapa dia tidak menampakkan dirinya? Bu, bukannya nggak menampakkan dirinya, Bu. Kita, indera kita, mata kita, telinga kita yang belum mampu melihat apa Allah dengan wujud yang aslinya di alam dunia ini. Allah ceritakan kok dalam surat Al-A'raf bagaimana Nabi Musa itu dalam tanda kutip ya Bu agak ngeyel minta sama Allah untuk bisa melihat wajah Allah. Karena satu-satunya hamba Allah yang bisa berdialog dengan Allah langsung ketika di dunia adalah Nabi Musa. Maka digelari dengan kalimullah, berdialog langsung dengan Allah di dunia. Tapi Nabi Musa tidak melihat langsung zat Allah ketika itu. Karena itu Nabi Musa ngeyel, bukan ngeyel, maksudnya nambah gitu, berdialog aja sudah nikmat ya Allah tanpa melihat wajah engkau, apalagi kalau melihat wajah engkau. Rabbi arini anzur ilaik. Belum saatnya kata Allah. Allah ceritakan itu dalam Al-Quran ya Bu, tapi Allah janjikan kita untuk melihat wajah Allah nanti di surga ya Bu. Jadi bagi mereka yang berat timbangan kebaikannya, berat timbangannya dengan apa? Dengan amal baik, fahuwa fi 'aisyatir radiyah, kehidupan yang sangat nikmat, kehidupan yang sangat menyenangkan, sampai-sampai kita tidak menemukan titik dan celah untuk komplain, titik dan celah untuk mengeluh, titik dan celah untuk merasa bahwa kita itu ya sepertinya ada orang lain yang patut kita irii atau kita dengkii. Ya Bu. Baik. Wa amma man khaffat mawazinu. Kebalikannya Bu, kalau yang timbangan kebaikannya sedikit, ya, ringan, tapi justru lebih berat timbangan keburukannya. Jadi timbangan kebaikan ini maksudnya adalah timbangan kebaikan amal solehnya, Bu. Ringan timbangan amal solehnya, fa ummuhu hawiyah, siap-siap terjungkal ke neraka. Jadi ummu hawiyah itu salah satu tafsirannya menurut Ibnu Katsir adalah gini, Bu. Nyungsep kepala duluan, jadi jatuh ke neraka dalam kondisi nyungsep, Bu. Kepala duluan. Kepala dulu, kayak itu. Kebayang ya Bu ya? Orang nyungsep gitu kan, kalau jatuh kaki dulu, ini kepala dulu. Jadi kalau kepala dulu menghantam jatuh ke benda keras, kebayang, hancur luar biasa seperti itu. Itu yang pertama tafsirannya seperti itu. Kelak dia akan jatuh ke dalam neraka dalam kondisi nyungsep, terjungkal ke dalam neraka. Jadi nanti kan salah satu episode berikutnya setelah mizan ya, kemudian ada mahsyar, nanti kan ada namanya siratal mustaqim. Kita akan melewati jembatan atau titian yang lebih tajam dari pedang, kemudian lebih halus daripada dalam riwayatnya rambut dibelah 7. Rambut aja kan halus ya Bu, ya nggak ada orang yang sanggup Bu berjalan di atas rambut, berjalan di atas helai rambut, nggak ada ya Bu yang bisa Bu. Ya, berjalan di atas sebatang pohon bambu aja banyak yang goyah, apalagi sehelai rambut, nggak ada yang mampu. Tapi ini dalam riwayatnya sehelai rambut dibelah 7. Kebayang. Kalau tidak karena rahmat Allah, nggak ada yang sanggup untuk melewati titian itu. Itu riwayat yang pertama, terjungkal ke dalam api neraka dalam kondisi kepalanya duluan. Riwayat yang kedua atau tafsiran yang kedua, fa ummuhu hawiyah, itu adalah maknanya maka tempat kembalinya adalah neraka hawiyah. Ummu itu artinya adalah ma'wa, tempat kembali, tempat berlindung. Nah ini kiasan Bu. Bagaimana mungkin kita akan berlindung di tempat yang justru menjanjikan atau menyediakan segala jenis ancaman dan segala jenis penderitaan. Tapi ma'wa seperti itu Allah gambarkan itu kan.
Ya, rasakan sana. Berlindunglah kalian tuh di neraka. Cari aman di neraka sana. Kira-kira kayak gitu, Bu. Jadi udah bahasa sindiran yang sangat sarkastis sekali. Cari aman sana di neraka. Kira-kira kayak gitu. Bagi orang-orang yang meremehkan amal solih, sehingga mereka sibuk dengan keburukan-keburukan, mereka sibuk dengan kemaksiatan, tidak memperhatikan amal solehnya, ringan amal solehnya, lebih berat timbangan keburukannya, siap-siap mampir dulu ke neraka. Cari aman dulu sana di neraka, bersih-bersih dulu sana di neraka. Ya, di nerakanya neraka hawiyah. Dan neraka hawiyah ini salah satu neraka yang subhanallah ya panasnya luar biasa. Wa ma adraka ma hiyah. Allah menguatkan di sini, para ulama menguatkan tentang hawiyah itu salah satu nama neraka. Nama neraka adalah ayat yang ke-10 ini. Wa ma adraka ma hiyah. Tahukah engkau apa itu neraka hawiyah? Iya, ini adalah dari dhamir hiya sebenarnya. Ditambahkan hak saktah di waqaf itu untuk menyeimbangkan nada akhir ayatnya. Wa ma adraka ma hiya. Tahukah engkau apa neraka hawiyah itu? Narun hamiyah. Hawiyah adalah neraka yang di dalamnya ada api yang sangat panas, api yang sangat membakar, api yang juga bisa menggolakkan otak. Di dalam salah satu riwayat memang Rasulullah menceritakan bahwa siksaan terendah untuk penghuni neraka itu adalah dipasangkan kepada mereka sepasang sendal, ya, sepasang sendal, dan sepasang sendal itu bisa membuat otak langsung menggelegak. Saking panasnya, nggak pakai hitungan. Kita kan kalau masak air ya Bu, kalau masak air nih, masak air di kompor atau masak air di heater pakai pemanas kan nggak langsung menggelegak ya Bu. Ibu pasang nih masak air di heater nih, colokin listriknya, tik, nunggu dulu kan Bu beberapa waktu untuk air itu menggelegak di heater itu. Atau Ibu masak air di atas kompor, nunggu dulu beberapa menit agar air itu bisa menggelegak. Tapi panasnya api neraka, Ibu naudzubillah min dzalik, kata Rasulullah, itu siksaan yang paling ringan. Dikasih sendal, pakai langsung seketika itu juga otak itu langsung menggelegak saking panasnya, langsung seperti itu. Maka ibu-ibu sekalian, subhanallah, kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala setelah selesai sholat, Allahumma ajirna minan nar. Allahumma ajirna minan nar. Allahumma ajirna minan nar. Ya Allah, jaga kami, lindungi kami dari panas api neraka. Allahumma tsaqil mawazinana, itu juga doa-doa kita ya Bu ya. Ya Allah, beratkan timbangan kebaikan kami. Mohon bantu kami, berikan kami hidayah dan taufik agar termasuk orang-orang yang berat timbangannya. Sehingga karena berat timbangan amal solehnya tersebut, kita berhak insya Allah mendapatkan aisyatir radiyah, kehidupan abadi yang penuh dengan kenikmatan, sehingga kenikmatan itu membuat kita nggak pernah bisa lagi menemukan titik celah untuk komplain, untuk mengeluh. Subhanallah. Mudah-mudahan ya Bu, kita semua tergolong oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi hamba-hambanya selalu bersemangat melakukan ketaatan dan diberikan hidayah taufik untuk selalu melakukan amal soleh, menjadi orang-orang yang masuk dalam golongan orang-orang yang berat timbangan amal solehnya sehingga bisa masuk surganya Allah Subhanahu wa taala dengan izin dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang bisa Mimunah sampaikan Ibu sekalian. Lebih dan kurang mohon maaf. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, jazakillah khair Umi Yumna. Masya Allah, rasanya nggak cukup ya Bu, sore hari ini waktunya. Kelebihan ya Bu Feby ya? Gimana Bu? Maaf. Ya Masya Allah. Baik Ibu, selanjutnya ini sesi tanya jawab. Alhamdulillah sudah ada yang bertanya di kolom komentar. Saya izin bacakan ya Bu. Silakan. Assalamualaikum Ustazah, mohon izin bertanya. Pertanyaannya ada 3. Pertama, apakah hikmah atau rahasianya mengapa mengenai hari akhir ini banyak diceritakan dalam juz 30? Kemudian yang kedua, ada atau tidak di dalam Al-Quran kisi-kisi dari Allah kapan datangnya hari akhir? Dan yang terakhir, dari beberapa fase-fase hari kiamat yang diceritakan tadi, setiap fase berselang berapa lama Ustazah? Terima kasih kepada Umi Yumna, dipersilahkan. Baik, makasih Bu Feby. Umi Yumna coba jawab sesuai dengan ilmu yang Allah titipkan ke Umi Yumna saja ya Bu ya.
Yang pertama, apa kira-kira hikmah dan rahasia mengapa hari akhir ini banyak diceritakan di juz 30? Yang pertama, Bu, mungkin karena ayat-ayatnya pendek-pendek ya. Juz 30 itu khas sekali ayat-ayatnya pendek-pendek, sehingga karena pendek-pendek ayatnya, kita mudah untuk membaca, dan kita mudah untuk kemudian mencerna serta memahami. Dikumpulkan semua di juz 30, dan karena pendek-pendek itu untuk dihafal pun mudah insya Allah. Biasanya seperti itu, Bu. Sehingga untuk dibacanya kita enak. Maaf, biasanya kalau kita latihan baca Iqra, ya kita latihan baca apa, itu biasanya banyak contoh-contoh, penggalan contoh-contoh itu juga kalau yang beberapa yang Mima tahu itu metode tertentu ketika mempelajari Al-Quran itu banyak diambil contoh-contohnya dari juz 30. Dan juga ketika memulai menghafal, anak-anak ataupun kita-kita ini udah dewasa ketika mulai menghafal Al-Quran, itu ada baiknya juga dari juz 30. Nanti ada perbedaan mazhab, Bu. Maksudnya mazhab ini bukan mazhab mazhab di kalangan para praktisi penghafal Al-Quran. Ada yang memulai dari awal juz 30, amma yatasaalun, ada yang memulai dari bawah, dari An-Nas. Itu dua-duanya punya pertimbangan-pertimbangan tertentu, tapi intinya karena ayat-ayatnya pendek, kita membacanya juga cenderung apa ya Bu, tidak jenuh gitu. Tidak, Ibu kebayang ya, maksudnya kalau kita membaca susunan kata-kata yang sederhana ya, dengan bahasa-bahasa yang sederhana, itu biasanya lebih mudah kita pahami dibanding bahasa yang panjang, Bu. Kan kadang dalam bahasa-bahasa ilmiah, kadang ya Bu, tulisan-tulisan ilmiah itu kan ada yang satu paragraf itu panjang sekali menceritakan satu pokok bahasan itu. Saat kalimatnya itu panjang-panjang, Bu. Banyak komanya ya, Bu ya. Banyak bisa jadi titik komanya, banyak potongan penggalan-penggalannya, padahal bisa jadi masih satu kalimat. Ya, kalimat itu kan biasa diakhiri dengan titik, tanda tanya atau tanda seru ya, Bu. Tapi ini memang panjang gitu kalimatnya. Jadi untuk hari kiamat ini ya, untuk keimanan biasanya secara umum diceritakan di juz 30 supaya karena memang bahasa itu singkat-singkat, padat-padat supaya kita bisa langsung memahami. Idza syamsu kuwirat, dengan bahasa yang simpel, dengan kata-kata yang simpel, singkat, padat, tapi mengena ketika matahari digulung. Bu, kebayang ya Bu ya? Dengan satu kalimat yang sesingkat itu, kita sudah langsung berimajinasi, kita tuh udah langsung kemana-mana. Ya, udah memikirkannya. Jadi tanpa harus berpanjang lebar menjelaskan tentang kondisi ini. Dan karena itu memang masalah keimanan tidak perlu dipanjang lebarkan, sampaikan fakta. Keimanan itu dengan bahasa-bahasa yang sederhana, dengan bahasa yang singkat, tapi langsung membuat kita itu mengimajinasikan dan memikirkan, mentafakuri, matahari kok bisa digulung, gimana cara matahari tergulung? Gimana seandainya matahari yang sekarang itu kita rasakan cahaya digulung, gelap, dingin, atau apa yang akan terjadi? Ibu kebayang, Bu? Dengan bahasa yang sebegitu singkatnya, imajinasi kita sudah membayangkan, bahkan kalau terlalu kuat imajinasi kita, memang akan menghadirkan kekhawatiran itu, ketakutan itu, kecemasan itu. Dan kecemasan tentang hari akhir, sejatinya buat seorang mukmin justru membuat dia bukan menjadi orang-orang yang pesimis, justru membuat dia semakin lari kepada Allah Subhanahu wa taala. Takut dia dari kondisi hari akhir membuat dia lari kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa idzan nujumu kadarat wa idzal qubur bu'thirat. Jadi bahasa-bahasa yang Allah sampaikan di juz 30 itu karena ayatnya rata-rata pendek-pendek, tapi itu cukup untuk membuat kita mengimajinasikan, dan imajinasi kita membuat kita insya Allah bagi orang yang beriman semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi nggak perlu bahasa-bahasa yang panjang. Kalau di juz 1 itu kan ayatnya lumayan panjang-panjang ya, Bu ya. Jadi Allah ingin dengan kata-kata yang simpel, singkat, padat, tapi mampu menguatkan keimanan kita. Jadi imajinasi kita bagi orang-orang yang membaca ayat-ayat tentang hari kiamat itu memang insya Allah subhanallah akan membuat kita gentar, tapi kegentaran yang sekali lagi membuat kita justru semakin lari mendekati Allah Subhanahu wa taala. Kayak dalam keimanan kita sudah pernah membahas ya Bu, ada khauf, ada roja. Ada pengharapan, ada harap, dan ada takut. Tapi takut kepada Allah beda. Kalau kita takut dari hewan buas,
Kita harus lari Bu dari hewan buas. Nggak ada ceritanya orang takut dari hewan kita menyebut orang yang lari dari binatang buas disebut dengan orang yang pemberani. Nggak ada Bu. Ya, justru kita biasanya akan menyebut orang-orang yang dekat dengan binatang buas, ya bisa bisa bercengkrama, bisa bermain-main dengan binatang buas sebagai orang yang pemberani. Karena secara umum di dunia ini gitu kan, kalau takut dari sesuatu lari. Ya udah jauhi gitu kan. Kita takut nih kepada orang-orang yang suka marah-marah, teman yang mungkin lidahnya tuh tajam, kasar gitu kan. Takut kita dari caci makinya, dari ejekannya, lari. Udah jauhi aja gitu. Tapi subhanallah, ajaibnya hubungan kita dengan Allah itu, takut kita kepada Allah justru membuat kita semakin dekat. Ya Bu ya. Jadi juz 30 ini rata-rata memang pendek-pendek ayatnya, ya, pendek-pendek surat-suratnya juga, sehingga membuat kita tuh bacanya pun nggak jenuh. Bacanya kita langsung tek-tek gitu, ada jeda-jeda yang buat kita setiap kali jeda langsung mendapatkan sesuatu informasi yang baru, informasi tambahan yang akan menguatkan keimanan kita. Ayatnya tidak akan membuat kita panjang, sehingga menunggu titik itu kadang lama gitu kan. Ini enggak, langsung titik, dan setiap titik itu kita mendapatkan sesuatu yang memang kita langsung paham dan langsung dapat sesuatu yang baru. Ya Bu. Kemudian ada tidak kisi-kisi dari Allah kapan datangnya hari akhir. Bu, di Al-Quran ketika para sahabat dan juga orang-orang tanya tentang hari kiamat, yas'alunaka 'anis sa'ati ayyana mursaha. Jadi kata Allah Subhanahu wa taala, dan ini termasuk pertanyaan yang memang jawabannya tidak ada yang tahu. Tidak ada yang tahu kapan hari kiamat itu akan terjadi. Nggak ada yang tahu. Cuma memang bahkan Rasulullah ketika ditanya oleh malaikat Jibril dalam hadis tentang iman, Islam, ihsan, nanti di akhirnya tutup dengan pertanyaan tentang hari kiamat, Rasulullah menjawab, mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il. Jadi yang ditanya tidak lebih tahu daripada yang bertanya. Maksudnya yang ditanya itu adalah Rasulullah, yang bertanya malaikat Jibril. Artinya tentang hari kiamat ini betul-betul tidak ada yang tahu kapan akan terjadi. Yang ada memang Rasulullah kemudian ditanya oleh malaikat Jibril, akhbirni an ammaratiha, ciri-cirinya aja lah, Muhammad, kalau gitu, kalau memang tidak ada, bukan kalau kamu nggak tahu, nggak dapat informasi tentang kapan hari kiamat, kira-kira ciri-cirinya aja hari kiamat itu kayak gimana. Di hadis yang kedua, hadis Arba'in itu, Rasulullah menjelaskan di antara ciri-cirinya, antalidal amatu rabbataha, jika seorang hamba sahaya sudah melahirkan tuannya. Penafsiran para ulama macam-macam tentang hadis ini. Jadi intinya Ibu, kalau dalam Al-Quran tidak ada, ya secara ini tidak, bahkan termasuk memang katakanlah termasuk yang Allah rahasiakan tentang hari kiamat ini. Tapi kita yakin Ibu, selagi masih ada di atas permukaan bumi ini, orang-orang yang masih mengucapkan la ilaha illallah, bahkan cuma Allah saja, selagi kumandang azan masih bisa Ibu dengar, ya selagi masih ada kumandang azan di atas permukaan bumi ini, insya Allah kiamat masih istilahnya ya masih tidak akan sedekat film Kiamat Sudah Dekat lah ya. Kan dulu tahun berapa tuh Bu ada film Kiamat Sudah Dekat ya Bu ya. Ya, tapi memang sejak zaman Rasulullah saja Rasulullah sudah menggambarkan anak kasatu misalnya sudah dekat hari kiamat itu. Wa ma yudrika la'alla as-sa'ata takunu qariba. Itu dalam surat Al-Quran itu Allah sudah menceritakan kiamat itu dekat. Kiamat itu sudah akan dekat. Tapi kapan akan terjadinya? Dalam Al-Quran setahu Yumna tidak diceritakan secara khusus. Kapan ciri-ciri secara khusus. Ada para ulama memang yang mengkaitkan dengan Ya'juj dan Ma'juj. Nanti di zaman Zulkarnain mereka hidup maksudnya dalam satu lingkungan, dalam satu area, mereka dibentengi oleh benteng yang dibangun oleh Zulkarnain. Ya'juj sama Ma'juj ini mereka terkurung di sana. Allahu a'lam, ini ada tempatnya di mana para ulama pun menafsirkan berbeda tafsirannya. Dan Yuna pribadi kalau Allah tidak memberikan rinciannya gitu kan di mana mereka, kita tidak berkewajiban juga untuk tahu. Karena yang paling penting adalah bahwa kalau Allah mengatakan wa ma idrika la'alla as-sa'ata takunu qariba, kiamat itu betul. Seperti film zaman dahulu yang pernah ada, kiamat sudah dekat, iya. Allah hanya memberikan kisi-kisi kiamat itu sudah dekat. Itu Bu yang Yuna tahu. Kisi-kisi dari Allah itu kiamat itu sudah dekat. Wa ma yudrika la'alla as-sa'ata takunu qariba. Itu kira-kira kiamat itu sudah dekat. Kenapa?
Karena memang dalam bahasa Arab, segala sesuatu yang akan datang itu dekat, Bu. Ya, meskipun dia mungkin 100 tahun lagi, 1000 tahun lagi, itu masih dalam jangkauan, istilahnya dalam kemungkinan kita akan sampai ke sana. Tapi sedetik yang sudah berlalu nih, detik yang barusan berlalu nih, Bu yang Yumna ngomong itu kan, itu jauh, Bu. Dalam istilah Arab itu wa kullu ma madha fa huwa ba'id. Yang sudah berlalu, meskipun baru 1 detik itu kan itu jauh. Karena nggak mungkin bisa kita gapai lagi. Karena itu mungkin yang bisa Umi Yuna sampaikan tentang kisi-kisi hari akhir itu adalah firman Allah, wa ma yudrika la'alla as-sa'ata takunu qariba. Bahwa hari kiamat itu sudah dekat, kapannya di hadis-hadis banyak disampaikan. Ya Bu, banyak misalkan yang ciri-ciri kiamat yang besarnya ketika matahari sudah tenggelam dari arah barat, ya Bu. Ketika nanti Nabi Isa alaihi salam turun lagi ke muka bumi, karena kita dalam keyakinan kita umat Islam, Nabi Isa itu belum wafat, Bu. Cuma Allah angkat ke langit, nanti di akhir zaman Nabi Isa akan turun lagi. Jadi kalau di kisi-kisi dalam Al-Qur'annya itu aja, kiamat itu sudah dekat. Ciri-cirinya banyak diungkap dalam hadis-hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada ciri-ciri yang sifatnya untuk kiamat secara umum. Kayak tadi kan, ketika anak-anak sudah durhaka, sudah banyak yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Tapi kalau seperti ini kan dari zaman Nabi Nuh alaihissalam juga ada ya Bu, anak-anak yang durhaka kepada orang tuanya. Akan selalu ada seperti itu, sunnatullah ya, dalam kehidupan ini orang-orang yang tidak baik. Kemudian kalau ciri-ciri tentang sudah banyak bangunan-bangunan pencakar langit, ya juga bisa jadi gitu. Kalau kita melihat saat ini, ketika manusia sudah berlomba-lomba dengan kemegahan dunia, lupa mempersiapkan diri tentang akhirat, nah ini juga sudah menjadi ciri-ciri bahwa kita sudah harus siap-siap. Siapa tahu memang kiamat sudah betul-betul dekat dengan kita. Berapa fase yang diceritakan itu Allahu a'lam, Bu? Allahu a'lam. Karena kalaupun misalkan ada riwayat yang mengatakan satu fase dengan fase yang lain itu 40 hari, Ibu, 40 hari akhirat itu dalam Al-Qur'an kayaumin ka'alfi sanatim mimma ta'udun. Satu hari saja bagaikan 1000 tahun. Apalagi misalkan 40 hari, 40 tahun. Tidak ada, Umi Yumna belum mendapatkan riwayat secara khusus berapa fase-fasenya. Yang jelas ini termasuk hal-hal yang kalau kita tidak tahu pun, istilahnya gini Bu, nggak akan membuat kita itu, bukan termasuk hal-hal yang akan kita diminta pertanggungjawaban. Nggak perlu kita tahu pun, yang jelas ada fase-fasenya. Dari fase kebangkitan, ke fase kita dikumpulkan di alam mahsyar ya Bu. Kemudian kita masuk fase hisab, masuk fase mizan, masuk fase siratal mustaqim, sampai akhirnya mudah-mudahan kita semua selamat di surga nanti. Itu masing-masingnya bahkan bisa jadi berbeda-beda di masing-masing orang, Bu. Ya, ada orang yang hisabnya itu cepat, ya, jadi nggak bisa secara rata, Bu. Ya, nggak bisa secara rata, tidak ada. Umi Yuna belum baca mungkin ya, belum baca secara ininya gitu. Cuma memang kondisinya beda-beda. Kalau yang hisabnya yasir, seperti dalam surat Al-Insyiqaq itu Allah gambarkan kan, yang diinterogasi cuma sebentar, ya sebentar dia melewati fase-fase itu insya Allah. Dan kita memohon kepada Allah, mudah-mudahan termasuk yang dimudahkan ya dalam setiap fase-fase yang akan kita jalani nanti di hari akhir. Baik di fase kebangkitan, fase di alam mahsyar Allah lindungi dan jaga kita, fase hisabnya Allah mudahkan juga, fase mizannya juga Allah mudahkan dan Allah beratkan timbangan kebaikan kita, fase siratal mustaqim juga Allah berikan kita perlindungan dan penjagaan. Allah alam bisawab, demikian Ibu. Ya. Terima kasih Bu Yumna. Dari Bu Endah, apakah sudah cukup menjawab Bu Endah? Sampun matur suwun. Terima kasih banyak Ustazah. Sami-sami Bu. Terima kasih Bu Yumna dan Bu Endah. Baiklah Bu, mungkin ini ada pertanyaan terakhir karena mengingat waktunya. Sebentar lagi maghrib kalau di Surakarta sekitar pukul 17.38. Ya, baiklah dari Bu Ulfah, Bu. Jadi izin saya bacakan di kolom komentar ini. Adakah sunnah tertentu ketika membaca surah-surah tentang kiamat agar maknanya mampu merubah hidup? Hal ini berlatar belakang karena saking dekat dan saking simpelnya juz 30 ketika membaca karena sudah hafal, maknanya tuh lewat saja Ustazah. Padahal isinya luar biasa berisi peringatan datangnya bencana besar. Mohon tips sehingga minimal saat membaca surah-surah ini bisa lebih takzim dan lebih bersiap. Allah alam bisawab ya Bu ya.
Cuma memang ada riwayat yang mengatakan ketika kita membaca atau melewati ayat-ayat yang menceritakan tentang tentang neraka, maka kita disunahkan untuk memang berdoa kepada Allah, Allahumma, misalkan ya Allah, inni a'udzubika minan nar. Ya Allah, saya berlindung kepada Engkau dari api neraka. Tapi kalau misalkan tentang hari kiamat, sunnahnya, Bu, subhanallah, kalau kita mendefinisikan sunnah itu dengan memang meneladani ya perbuatan dan juga perilaku Rasulullah dan para sahabatnya, maka memang kita mentadaburi ayat itu, Bu. Umi Yuna punya guru waktu di Mesir ketika menyetorkan hafalan Al-Qur'an, beliau termasuk yang memang selalu mengingatkan untuk tidak hanya mengejar target hafalan. Jadi beliau selalu mengingatkan, wa madza ba'dal injaz. Kalau sudah selesai hafalannya juz 30, udah semuanya sudah katakanlah ngelotok gitu kan di kepala, mau apa nanti? Mau apa? Makanya beliau selalu ketika menyetorkan hafalan, beliau kadang-kadang menghentikan 1-2 ayat itu. Jadi mengajak untuk tadabbur. Bahkan untuk tajwid juga beliau kadang-kadang mengingatkan seperti ini. Jangan sampai kesibukanmu gitu kan, maksudnya gini, perhatianmu terhadap tajwid, terhadap makhorijul huruf ya, apakah ini isti'la, apakah ini misalkan tafkhim, tarqiq, itu membuatmu lupa untuk mentadaburi ayat-ayat yang kamu baca. Jadi Bu, memang kalau kita berbicara tentang sunnahnya memang kita mentadaburi. Subhanallah. Ibu-ibu sekalian yang berbahagia, betul, langkah pertama ketika kita berinteraksi dengan Al-Quran adalah dengan membacanya. Itu betul. Karena Al-Quran tidak akan mungkin menjadi huda, tidak akan mungkin menjadi petunjuk hidup kita kalau kita nggak baca. Jadi nggak tahu gitu kalau ternyata dalam Al-Quran itu ada petunjuk hidup untuk kita. Karena kita tidak ada satupun di antara kita kan Bu yang sempat survei dulu kan ketika mau ke alam dunia. Nggak ada kan Bu. Tadi Yuna ceritakan itu kan dari alam ruh ke alam rahim, ke alam dunia, dari alam rahim ke alam dunia nggak ada Bu yang sempat survei dulu kan. Yang sempat misalkan lahir prematur dulu kemudian dimasukkan lagi ke alam rahim, nggak ada Bu. Tapi Allah yang maha baik itu memberikan kita petunjuk. Petunjuknya ada petunjuk di alam semesta, ya, ayat kauniyah, dan ada ayat qauliyah di dalam Al-Quran. Dan dalam Al-Quran, dia akan menjadi petunjuk kalau kita baca. Kemudian kita sudah baca, cuma kan Al-Quran pakai bahasa Arab, nggak paham. Ya harus dipahami. Makanya dalam hal ini, subhanallah, Umi Yuna mengapresiasi Bu. Ya, keinginan Ibu, Bu Ulfa, Bu Febri, dan juga ibu-ibu semua di UNS untuk memang punya waktu khusus untuk mentadaburi Al-Quran, mengkaji Islam. Karena kalau ilmu-ilmu yang lain, mungkin tidak semua kita wajib mempelajari. Ya, tapi kalau ilmu agama, semua kita wajib mempelajari. Maksudnya gini, sesuai dengan kadar yang membuat kita bisa bersemangat melakukan amal soleh. Ilmu yang bisa melahirkan amal soleh, itu saja. Mengenai ilmu-ilmu yang kemudian tidak secara langsung melahirkan amal soleh, tidak wajib. Ya, tidak wajib kita pelajari, misalkan itu kan kayak Ibu mempelajari tentang kaidah-kaidah tafsir. Ibu tentu tidak wajib mempelajari itu sebagai seorang muslim ya. Tapi kalau memang Ibu mau mempelajari itu, ya udah nggak apa-apa. Seperti Umi Yuna misalkan mempelajari secara khusus misalkan tentang ilmu Al-Quran. Tapi secara umumnya ketika kita sudah membaca, kita diminta untuk memahami, dibantu dengan terjemahan, dan yang tidak kalah penting tadaburnya, Bu. Bahkan untuk tadabur itu, ketika kita misalkan membaca terjemahan, coba tadaburi. Mentadaburkan itu artinya kita membaca untuk kemudian kita coba refleksikan ke diri kita. Oh iya, ini kira-kira saya sudah begini nggak ya? Atau misalkan kita ketika tadi kita baca ayat-ayat tentang kiamat, kita mengimajinasikan, semakin kuat imajinasi kita, itu akan memang insya Allah akan mengantarkan keimanan kita semakin juga kokoh, insya Allah. Tadi kan Bu, mungkin Bu Yuna pernah Ibu baca, mungkin ya, ada tuh pernah Bu Yuna baca sebuah artikel gitu tentang kekuatan imajinasi ini. Contoh gitu kan, di situ disebutkan, bayangkan sebuah satu buah lemon atau jeruk nipis. Kemudian Anda bayangkan jeruk nipis itu Anda belah Anda iris-iris. Setelah Anda iris-iris, Anda ambil satu irisan, kemudian Anda peras. Nah itu Bu, ketika membaca tulisan itu, kalau kita imajinasi kita ikut, itu nggak terasa Bu, air liur tuh netes Bu.
Ya enggak? Nah, coba ketika membaca ayat Al-Quran juga yang menerangkan tentang hari kiamat, kita pahami maknanya, kita tadaburi, pelan-pelan Bu bacanya. Ini kadang-kadang karena kita sudah hafal gitu kan, jangankan surat-surat lain di juz 30 Bu, Al-Fatihah aja contohnya. Kita sering kehilangan kan ruh Al-Fatihah itu. Kenapa? Karena merasa itu tadi sudah hafal. Justru karena sudah hafal, cobalah Ibu baca Al-Fatihah itu pelan-pelan dengan penuh penghayatan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, itu yang akan mampu mengubah hidup, Bu. Kalau kita memang mentadaburi ayat-ayat yang kita baca. Ya, dipahami, kemudian ditadaburi. Jadi jangan karena itu tadi emang ini yang kadang-kadang jadi refleksi juga ya, evaluasi dan muhasabah buat kita semua ya Bu Ulfa, Bu Feby dan juga ibu-ibu semua, bahwa ayat-ayat yang sudah kita hafal itu ya jangan lupa untuk juga kita tadaburi. Fase selanjutnya mentadaburi, setelah kita membaca, memahami maknanya, mentadaburi, dan yang penting tentu mengamalkannya. Nah, mentadaburi ini itu yang diharapkan mampu kemudian mengubah kita menjadi lebih baik dari setiap ayat yang kita baca. Karena kalau dibaca begitu saja, tidak ada tadabbur, tidak ada penghayatan, nah itu bisa jadi ya lewat begitu aja ya Bu. Ini yang bisa jadi yang paling Yuna ketahui tentang sunnahnya, apa yang harus kita lakukan saat membaca tentang hari-hari kiamat. Memang tadabburinya Bu, jangan buru-buru. Jangan buru-buru membaca tentang hari kiamat itu. Ditadaburi, dihayati betul. Ketika kita misalkan baca ya tadi kan al-qari'atu mal-qari'ah. Yauma yakunun nasu kal farashil mabthus. Ya Allah, nanti saya itu seperti anai-anai. Nanti manusia-manusia akan berterbangan, sibuk dengan urusannya masing-masing. Suami yang saya sayangi, anak-anak yang mungkin saya harapkan bisa membantu, semua sibuk ya Allah. Kemudian fa'amma ma thaqulat mawazinu, yang berat timbangannya. Kita tadaburi Bu, kira-kira saya termasuk golongan yang mana? Kira-kira saya termasuk golongan yang banyak yang berat timbangannya ataukah yang ringan timbangannya? Nah, jadi ada jeda sejenak. Mari jeda sejenak untuk menghayati dan mentadaburi. Ini akan mampu insya Allah gitu kan membuat kita rasanya sih gitu masih belum persiapan saya untuk mendapatkan aisyatir radhiyah. Tapi kalau harus dimasukkan ke hawiyah juga nggak kuat ya Allah, maka mohon lindungi dan jaga saya ya Allah dari panasnya api neraka. Mungkin seperti itu ya Bu ya. Jadi mentadaburi, jangan tergesa-gesa, walaupun sudah simpel, sudah singkat ayatnya, tapi tetap jangan buru-buru bacanya, dihayati terus. Sesekali mungkin kalau di momen murojaah, oke lah gitu kan, memang karena momen murojaah untuk mengulang hafalan, oke, dilanjutkan. Tapi dalam satu hari itu Bu Yuna berharap ada ayat-ayat yang ketika Ibu baca, Ibu murojaah, memang ada yang ditadaburi. Itu sunnahnya Bu, bahkan bukan cuma sunnah, perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mentadaburi Al-Quran. Allahu a'lam bishawab. Demikian Bu Ulfa juga Bu Feby. Ya, jazakillah khair Bu Yumna dan Bu Ulfa atas pertanyaannya. Baiklah Ibu, selanjutnya kita masuk pada acara yaitu closing statement dari Bu Yumna dan juga langsung dilanjutkan dengan doa penutup yang dipimpin oleh Bu Yumna. Kepada Ibu dipersilahkan. Oke, makasih Bu Feby. Closing statement-nya sepertinya sudah tadi Bu ya. Maksudnya gini, kita memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala mudah-mudahan termasuk orang-orang yang selalu diberikan taufik oleh Allah, taufik dan hidayah dan taufik ya. Sebenarnya kalau dalam istilahnya itu hidayah baru taufik. Kita sering mendengarnya taufik dan hidayah ya. Hidayah dulu baru taufik. Jadi mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kita hidayah ya, kemudian juga memberikan kita taufik untuk bersemangat melakukan amal soleh, melindungi kita dari segala kemaksiatan, menjauhkan kita dari segala hal yang bisa membuat kita jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, menggolongkan kita termasuk orang-orang yang mempersiapkan diri untuk kiamat kecil dan kiamat besar. Kiamat kecil yang mana? Kiamat kecil itu Bu, ya kematian kita sendiri. Kiamat besar adalah ketika seluruh alam semesta, ketika seluruh makhluk Allah ditiadakan sehingga yang tersisa hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Kiamat itu luar biasa. Sejatinya setiap kiamat-kiamat kecil yang ada di sekeliling kita, berita inna lillahi wa inna ilaihi raji'un yang kita baca di grup-grup WhatsApp, yang kita dengar mungkin dari musola-musola, itu kan ketukan-ketukan kecil yang menyapa kita, yang mengingatkan kita sebenarnya. Sejauh mana tinggal kita bisa waspada, aware terhadap ketukan-ketukan yang mungkin ada itu. Orang-orang yang beriman, Bu, setiap kali baca tentang kabar kematian, itu dia ingat bahwa ini adalah ketukan dari Allah Subhanahu wa taala, terketuk insya Allah hatinya. Terketuk untuk mengingat ketukan yang maha dahsyat ketika seluruh alam semesta dengan ketukan itu menjadi hancur seketika. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kehidupan yang menyenangkan, aisyatir radhiyah, kehidupan yang betul-betul membuat kita lepas dari segala kelelahan hati karena merasa ada titik-titik yang perlu kita keluh kesahi. Ya, kehidupan yang subhanallah penuh dengan keridhaan Allah Subhanahu wa taala itu yang paling indah yang kita harapkan, ya, ridha Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan Allah juga menjauhkan kita dari segala hal yang buat kita jauh dari Allah sehingga Allah berkenan menjaga kita dari api neraka. Demikian Ibu-ibu sekalian, mari kemudian kita beristighfar. Astagfirullahalazim, astagfirullahalazim, astagfirullahalazim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين فاغفر لنا وارحمنا يا أرحم الراحمين ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولكل من أحسن إلينا ولأصحاب الحقوق والواجبات علينا ولمشايخنا ولإخواننا ولأخواتنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك ربنا هب لنا من الصالحين ربنا هب لنا من الصالحين ربنا هب لنا من الصالحين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم علمنا ما ينفعنا اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا حلالا طيبا وشفاء من كل داء برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم استعملنا لنصرة دينك ولا تستبدلنا اللهم استعملنا لنصرة دينك ولا تستبدلنا اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن ونعوذ بك من العجز والكسل ونعوذ بك من العجز والكسل ونعوذ بك من العجز والكسل ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم ربنا
ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Terima kasih Bu Yumna. Dan sesi terakhir mungkin foto bersama ya Bu untuk dokumentasi kepada ibu-ibu dan teman-teman yang bisa tidak berhalangan untuk on cam, boleh on cam dulu untuk dokumentasi bersama Bu Yumna. Ya, bisa dipandu oleh Ulifah sebagai moderator. Kepada Ulifah dipersilahkan. Ya, baik. Ibu-ibu teman-teman silahkan on cam dulu. Ya, udah siap? Saya hitung sampai 3 ya. 1, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2, 3. Ya, sudah Ulifah? Sudah. Ya. Terima kasih banyak Ulifah. Alhamdulillah kita sudah sampai pada penghujung acara. Jazakallah khair Bu Yumna atas semua ilmu yang telah Ibu sampaikan kepada kami pada sore hari ini. Semoga kita bisa bertemu lagi di lain kesempatan ya Bu. Terima kasih juga untuk ibu-ibu dan teman-teman semua yang telah mengikuti kajian pada sore hari ini. Saya sebagai moderator memohon maaf apabila selama berjalannya acara banyak kesalahan baik dari kata maupun perbuatan, dan kepada Allah saya mohon ampun. Akhir kata saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.